Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengisi masa Advent penantian kedatangan Tuhan, dibarengi dengan sikap berbagi dan juga mengupayakan menjadi lebih sempurna dari hari ke hari, seperti ditampilkan di dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Bacaan pertama menegaskan bagaimana Tuhan akan mengidangkan suatu jamuan yang istimewa, yang sempurna, dan menghapus air mata dari wajah semua orang ketika kita semua mengalami kesatuan abadi dengan Allah sendiri. Sedangkan bacaan Injil secara simbolik menyampaikan kepada kita semua dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit apapun. Lalu bagian yang kedua adalah Yesus memberikan makan kepada banyak orang yang mengikutinya dan dikatakan 3 hari tidak makan apa-apa. Semuanya sampai kepada arah kesempurnaan. Entah juga simbol angka 7 ditampilkan di dalam bacaan Injil Matius ini. Yang pertama, mereka mempunyai 7 roti. Berbeda dari Injil Markus ataupun juga Lukas, ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dalam Injil Matius disebut, mereka memiliki 7 roti dan beberapa ikan, dikatakan seperti itu. Setelah kemudian dimakan, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, dikatakan juga 7 bakul penuh. Kita mengetahui bagaimana angka 7 itu menurut orang-orang Yahudi ataupun juga kita, itu menjadi angka sempurna. Seperti Tuhan Allah setelah 6 hari bekerja menciptakan dunia dan manusia, pada hari yang ke-7 itu beristirahat. Hari yang suci, hari yang sempurna, hari istirahat. Demikian juga bacaan Injil yang kita dengarkan tentu mengajak kita untuk mengarahkan diri kepada kesempurnaan. Menjadi sempurna dalam versi bacaan Injil dan bacaan pertama tentu meneguhkan kita semua dalam sikap berbagi dan bergantung kepada Allah.
Marilah pada masa Advent ini kita mengupayakan diri untuk bergantung kepada belas kasih Allah, mengandalkan Allah, tidak serta-merta kita selalu mikir, bekerja, berusaha menurut kemampuan manusiawi kita, tetapi juga mengandalkan Allah. Dan yang kedua, mari kita mengupayakan diri untuk berbagi, mengupayakan diri untuk segala sesuatu, memberi perhatian kepada sesama kita, sehingga akhirnya kita pun juga menjadi sempurna. Semoga Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan juga memberkati segala upaya kita untuk semakin dekat dengannya.